Hi guys, welcome back with me even though I never make a video in this channel. So today I'm gonna explain you about Sempak. Jangan dipikirin sesuatu yang negatif-negatif ya. Itu adalah sesuatu yang sangat positif meskipun namanya merujuk ke arah negatif. Oke, mungkin kita kenalan dulu sama dua orang. Sebenarnya tiga orang termasuk saya, tapi saya di sini adalah sebagai MC atau moderator. Yang pertama adalah ada Bang Nisio, Aletio, Aletio, ya Aletio. Sama dulu bro, nyapa dong. Halo semua, saya Nilsio Aleteo. Saya di sini sebagai tim dari Sempek. Oke, yang selanjutnya ada Bang Fadilatur atau Fadil. Ya, halo semua. Saya Fadilah Turiski. Saya di sini juga menjadi salah satu tim pengurus dari bisnis Sempek. Dan saya sendiri Koiron Jakaria sebagai anggota tim dari Sempak yang sekarang merangkap jabatan jadi moderator di video ini. Oke, ini pasti semua orang penasaran sama satu hal ini. Kenapa namanya Sempak? Kenapa nggak ada nama lain kayak. Tapi sebelum ke nama itu mungkin lebih diarahkan ke apa sih Sempak itu? Oke, Sempek ya. Sempek itu bermula dari permasalahan yang real, sering kita temui, tapi jarang kita sadar kalau itu merupakan sebuah masalah yang punya banyak dampak negatif sebenarnya. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan sampah plastik dan sampah medis. Sebenarnya ini sudah lama ya, udah lama terjadi masalahnya, tapi waktu pandemi itu meningkat gitu. Sangat meningkat, jadi lebih perlu concern, lebih perlu solusi untuk itu. Nah, maka dari itu kita membuat sebuah bisnis yang jadi solusi untuk permasalahan itu. Nah, namanya adalah Sempek. Sempek adalah singkatan dari sampah packing, sampah di packing. Nah, tapi sampah ini nggak di packing dengan cara yang biasa, guys. Nah, ini kita pakai cara yang kalau zaman sekarang itu nyebutnya extraordinary gitu. Nah, bisa dijelasin sama Fadil nih. Oke, jadi yang dimaksud extraordinary oleh Bro Nisio di sini adalah kita mengelola sampah yang dibuang oleh masyarakat itu, yang dimana masyarakat itu biasanya membuang sampah cuma di tong sampah, atau mungkin kalau misalnya yang masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip tidak terdidik itu dia membuang sampah sembarangan. Jadi Sempak ini menyediakan sebuah inovasi ya, yang dimana inovasi kita tuh berupa vending machine. Vending machine ini itu bisa menampung sampah plastik dan sampah-sampah medis, yang dimana masyarakat itu bisa membuang sampah-sampah plastik dan sampah-sampah medis itu ya ke dalam vending machine itu. Di dalam vending machine itu, saat masyarakat sudah membuang sampah-sampah itu, mereka bakal dikasih reward berupa seperti e-voucher atau e-money dan lain-lain yang bisa menguntungkan para masyarakat juga yang membuang sampah di vending machine itu. Jadi um, Sempek ini itu sebenarnya sangat membantu permasalahan yang saat ini itu lagi dihadapi oleh semua negara ya, terutama di Indonesia juga. Soalnya waktu di pandemi ini tuh sampah plastik sama sampah medis itu udah menumpuknya tidak karuan ya. Apalagi terutama sampah medis itu sekarang semakin banyak karena pandemi. Masker atau APD dan lain-lain. Jadi Sempek itu mencoba untuk mengatasi atau at least mengurangi dampak negatif em, dari permasalahan itu ya. Terus selain itu juga masyarakat juga bisa mencoba untuk berperilaku atau mengubah perilaku mereka yang tadinya
mungkin buang sampah sembarangan atau membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya atau seperti apa gitu, untuk mencoba untuk membuang sampah ke vending machine itu dengan kita berikan timbal balik berupa poin-poin atau rewards-rewards yang akan nanti kita berikan saat mereka membuang sampah itu. Begitu. Oke, thank Nah, you, thank you, thank you. Oh ya, kalau silakan. biasanya kalian itu buang sampah, kalau biasanya kalian buang sampah harus dilipat, harus dibersihin, harus di apa, ini kan ribet kan ya. Nah, kalau pakai Sempek kalian nggak perlu lagi kayak gitu. Kalian tinggal masukin, dah selesai. Masukin, dapat poin. Nah, kalau kalian punya banyak tagihan di Shopee Pay Later, nah kalian bisa bayar pakai poin Sempek gitu. Jadi mantap ini. Kayaknya denger-denger ada apa tuh yang tingkatan-tingkatan poin-poinnya itu ya, apa namanya? Lupa aku. Apa epic atau apa lupa yang kemarin apa nih? Oh iya. Jadi gini, eh, kalau kalian buang sampah di Sempek, kalian nggak cuma dapat poin, tapi dapat jabatan. Nah, gimana tuh? Kalian dapat jabatan. Ada ada warrior, elit, sama veteran. Nah, ini jadi kalian itu harus berlomba-lomba untuk buang sampah sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kita juga bakal punya event tuh. Punya event yang dimana namanya itu No Plastic Waste Day. Nah, kalian harus berlomba-lomba itu banyak-banyakan buang sampah sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa meraih tingkatan yang paling tinggi. Nah, kalau kalian sudah tingkatan paling tinggi, kalian bisa dapat banyak bonus, banyak diskon. Kalian bisa jadi prioritas. Siapa yang nggak mau diprioritasin kan? Kalian pasti kalau diprioritasin pasti seneng. Nah, tuh. Oke, kalau boleh tahu nih, kan tadi sampah plastik itu yang dikasihkan ke orang-orang ke vending mesin kalian itu kan dikumpulin pastinya. Nah itu dikemanain? Apakah cuma ditimbun doang atau diolah lagi atau gimana? Mungkin aku bisa bantu jawab yang ini ya. Jadi setelah setelah sampah itu dikumpulin di vending machine itu kita kemanain sih sampahnya? Simple. Em, Sampah-sampah itu nanti bakal kita eh, store di gudang sampah kita, yang nantinya sampah-sampah itu nanti akan kita berikan kepada bisnis-bisnis yang dapat mengolah sampah-sampah itu. Contohnya seperti sampah plastik. Sampah plastik nanti kan ada banyak kan jenis sampah plastik itu kan. Itu nanti sampah-sampah plastik itu kita eh, kita pisahin sesuai sama tipe-tipe sampah plastiknya itu. Terus nanti setiap tipe sampah plastiknya itu kan pastinya nanti ada kegunaannya berbeda-beda. Yang contohnya ada beberapa plastik yang bisa digunakan nanti diolah menjadi biji plastik. Atau ada nanti misalnya sampah botol nanti yang bisa dipakai oleh eh, perusahaan-perusahaan yang mengolah sampah itu untuk didaur ulang. Itu nanti kita bisa jual kepada mereka, terus nanti mereka bisa mendapatkan untung juga dari pengolahan sampah itu. Mereka beli sampah dari kita, mereka mengolah sampah dan menjual sampah itu yang sudah berupa biji plastik atau sampah-sampah daur ulang itu. Itu konteksnya untuk plastik. Kalau misalnya sampah-sampah medis seperti masker, APD dan lain-lain, itu kita bisa gunakan sampah masker itu untuk kita jual juga kepada perusahaan yang membuat geofabric untuk yang nanti digunakan buat kayak eh kepentingan apa agrikultural lah, kayak buat nutupin sawah dari apa hama-hama itu, dari tikus-tikus gitu kan. Biasanya pakai geofabric itu, atau masih banyak kegunaan yang lain sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kan ini kan bentuknya kayak vending mesin gitu ya. Itu bakal kalian taruh di mana itu vending mesin itu supaya orang bisa gampang menjangkaunya, terus orang nyarinya juga mudah, ya gitu.
Ya, vending machine ini Sempek ini bisa kalian temui di banyak tempat. Ada pokoknya tempat-tempat yang banyak kerumunannya. Kayak di mall, kayak di kafe, di restoran, di sekolah, di univ, kayak di universitas kita. Nanti kalau misalnya selama ini kalian lihat hanyalah sebuah tong sampah yang ordinary. Nah, nanti kalian kalau sudah onsite nanti bisa menemukan sebuah tong sampah yang extraordinary yaitu Sempek. Tuh. Kenapa di tempat-tempat ini? Karena di tempat-tempat yang banyak kerumunan ini banyak juga produksi limbah sampahnya. Makanya efektif di tempat yang banyak kerumunannya. Gitu. Oh ya, kan sampah sampah itu yang dimasukin di vending machine itu pasti kekumpul ya. Apakah nanti orang yang menyewa atau membeli vending machine itu sendiri yang bakal ngumpulin sampahnya atau kalian yang akan mengambil sampah itu dan mengumpulkannya sendiri? Tentunya kita kan bisnis ini kan berupa layanan dan jasa ya. Jadi tentunya sampah yang udah kekumpul di vending machine itu nanti kita akan ambil untuk kita store di gudang sampah kita. Untuk nanti kita kumpulkan seperti yang tadi udah saya jelasin. Kalau nanti sampah itu yang udah di store-store itu kita pisahin terus kita simpan nanti untuk nanti bisa dibeli sama perusahaan-perusahaan yang mengelola sampah itu begitu. Oh, oke. Jadi enak banget nih ya perusahaan yang atau instansi atau mungkin bisnis yang menyewa Sempek ini bakal dapat kenikmatan yang luar biasa dalam mengurus sampah-sampah mereka nih ya. Oke lah ya, Binus, tunggu apa lagi, tinggal kontak kita. Secepatnya kita akan bisa bikin bareng-bareng, oke? Ya bisa bisa Eh, kontak kita juga bisa langsung. oke, selanjutnya mungkin eh, apa strategi kalian untuk mendapatkan calon customer atau orang yang melakukan membership bersama kalian ini? Cara mendapatkan customer. Ya, Yes, betul sekali. cara kita mendapatkan customer ya. Kita itu untuk customer yang mesin ya. Untuk customer yang mesin kita bisa sebenarnya kita bisa kerjasama dengan pihak pemerintah tuh. Ada kementerian yang mengurus tentang fasilitas umum. Nah, kalau kita bisa kerjasama dengan mereka itu pertama kita bisa dapat perizinan. Kemudian kita juga bisa dapat pemasaran secara otomatis karena mereka akan membuat sebuah aturan baru di mana tong sampah yang biasanya harus diganti sama Sempek. Nah, untuk pihak-pihak swasta ya kita bisa lewat website, kita bisa lewat media sosial, kita bisa lewat email, kita bisa lewat ada banyak channel yang bisa kita gunakan untuk menjangkau mereka. Tuh, karena sekarang zaman digital juga, mereka juga dari word of mouth juga bisa dari orang-orang yang misal nemu Sempek, terus mereka itu tertarik, terus mereka bisa ngeviralin tuh di TikTok. Weh, apa ini Sempek gitu. Jadi di FYP TikTok nanti semua isinya Sempek gitu. Scroll Sempek gitu. Nah, itu otomatis itu bisa pemasaran gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok harus memilih Sempek? Apakah apa yang membuat Sempek ini berbeda sampai harus dipilih gitu loh? Kenapa kita harus pilih Sempek? Sebenarnya simpel sih. Karena Sempek itu kan itu sebenarnya sebuah inovasi yang baru ya. Jadi belum belum ada sama sekali kompetitor yang ada di pangsa pasar ini.
Jadi kita membuat pangsa pasar baru. Terus juga selain itu Sempek juga kan sangat memberikan dampak positif untuk lingkungan, apalagi di masa pandemi ini. Terus selain kita memberikan dampak-dampak yang positif kepada lingkungan di sekitar masyarakat, mereka jadi lebih em, sorry, mereka jadi lebih 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 terjaga lah. Mereka jadi lebih nggak kena penyakit dari penumpukan sampah itu. Mereka jadi menjadi aman lah istilahnya. Karena em, kita ini kan targetnya itu untuk mengubah perilaku masyarakat yang tadinya membuang sampah tuh sembarangan gitu, atau membuang sampahnya tuh di tempat yang tidak seharusnya. Kita tuh ingin masyarakat em, itu aware terhadap permasalahan ini, dan mereka juga nanti kalau misalnya menggunakan layanan kita itu, nanti mereka kan juga dapat semacam rewards gitu yang bakal menguntungkan mereka kan. Secara tidak langsung kita juga dari situ bisa mengubah perilaku-perilaku orang-orang menjadi bisa lebih kayak, oh ada sampah nih. Sampah ini instead of dibuang sembarangan di jalan, mereka bakal kayak, oh ada mesin Sempek, kita buang di mesin Sempek itu, nanti kita dapat rewards nih berupa e-money atau voucher gitu-gitu. Ya udahlah, kita mendingan buang di Sempek aja, yang eh, toh kita juga dapat sesuatu dari buang sampah itu. Nah, itu secara nggak langsung kan eh, masyarakat kan kayak, oke, daripada buang sampah sembarangan kita buang Sempek aja. Itu yang menjadi target target kita, dan sekaligus em, masyarakat tuh pasti nantinya akan otomatis bakal lebih memilih Sempek daripada eh, ya, di industri ini belum ada ini sih, belum ada inian lain, belum ada kompetitor lain, jadinya mereka ya nanti pasti kebanyakan kebanyakan target pasar kita pasti bakal pilih Sempek sih, kayak gitu. Oke, mungkin menambahkan dari Fadil aja ya, soalnya saya mengerjakan bagian ini di makalahnya. Eh, Kenapa kok harus milih Sempek? Ini saya dari etika bisnisnya, kita lebih murah. Istilahnya kalau misal diambil aja contoh di Cafe Nakwa lah ya, ada 3 orang pekerja yang ngurusin cuma buat bungutin sampah aja. Kalau kita ambil seminimal gaji mereka adalah 1 juta per bulannya, maka Nakwa harus ngeluarin 3 juta. Nah, kita berani bilang ke Nakwa, nggak perlu bayar 3 juta ke kita, cukup bayar 2 juta aja udah bisa pakai vending machine ini, Sempek ini, dan nanti bakal lebih viral juga di Nakwa, soalnya wah apa nih anjir, kok ada mesin baru, nah gitu kan ya. Dan yang contoh keduanya, ambil dari Binus aja lah ya. Kenapa kok di Binus? Soalnya nih sampah yang ada di Binus, yang di tong sampahnya itu ditimbun di samping dekatnya pos sapam depan yang biasanya kita masuk. Di belakang situ kan kalau kalian mungkin bisa lihat banyak nih tumpukan sampah. Nah itu adalah masalah yang ada di Binus. Nah kalau misal Binus pakai jasa kita, itu nggak ada lagi sampah di situ karena sudah diambilin sama kita semua. Oke, gampangannya gitulah ya. Yang ini yang terakhir aja, soalnya waktunya udah sangat mencukupi, udah lebih dari 4 menit juga. Eh, apa tes-tes yang dilakukan oleh kalian untuk istilahnya ya mengklarifikasi idenya bahwa ide ini sudah cukup bagus atau gimana gitu lah. Bro Nisio mau coba jawab dulu atau langsung aku aja yang jawab? Oh, silakan, silakan. Ya, oke. Jadi untuk eh, mengetes apakah ide kita ini efektif dan relevan untuk masyarakat atau tidak, itu sebenarnya kita udah melakukan beberapa tes. Yang pertama ada kita udah melakukan tes run, yang dimana tes run ini kita mencoba seberapa efektif sih produk kita di tengah masyarakat gitu. Bagaimana respon mereka terhadap uh, produk kita itu. Jadi kita melakukan tes dengan
em, dengan periode 30 hari atau 1 bulan kita mendeploy eh, mesin-mesin kita itu di tempat-tempat yang tadi Nisha udah sebutkan, kayak di tempat-tempat publik, tempat-tempat ramai, terus kafe, restoran dan lain-lain. Kita mengetes untuk mendeploy vending machine itu, dan kita membiarkan masyarakat itu mencoba sendiri mesinnya tuh seperti apa sih, terus gimana sih cara kerjanya, terus mereka juga mencoba sendiri tuh mempraktikkan gimana eh, untuk melakukan buang sampah di vending machine Sandpack ini. Tentunya sebelum itu juga kita udah melakukan edukasi tentang bagaimana cara kerja dari Sandpack ini dan bagaimana mereka mereka mengoperasikan em, untuk menggunakan mesin Sandpack ini. Terus dari 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 semua hal-hal yang udah dilakuin itu, nanti kita bakal dapat seperti sampel-sampel data yang nanti kita akan gunakan untuk bahan pertimbangan. Bagaimana sih untuk mengukur bagaimana bisnis kita ini itu efektif untuk mengatasi permasalahan yang kita ambil dari permasalahan itu, kita ambil untuk menjadikan peluang kita. Terus eh, masyarakat nantinya juga akan dalam periode 30 hari itu juga kita dapat feedback atau respon-respon dari masyarakat itu tentang oh gimana sih perubahan dari perilaku masyarakat tentang dari sebelum hadirnya Sandpack ini dan setelah hadirnya Sandpack ini. Itu kita jadikan juga bahan-bahan pertimbangan seberapa efektif sih ide kita itu untuk kita eksekusi, untuk kita mass produce, kita kita distribusikan. Terus selain itu juga kita dengan bahan-bahan pertimbangan itu yang sampel-sampel tadi setelah kita tes itu juga nanti bisa dijadikan bahan untuk kita buat proposal untuk bekerja sama dengan pemerintah, untuk pemerintah dapat membantu mass delivery dari layanan ini. Terus juga mereka bisa bantu kita buat marketing tentang produk kita ini, yang notabene ide bisnis ini sangat menguntungkan bagi lingkungan kemasyarakatan kita gitu. Bro Nisio, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi kita sudah melakukan proses brainstorming, kita riset, kita diskusi. Nah, kemudian kita juga uh, memvalidasi ide tersebut dengan masyarakat, dengan pihak-pihak yang terkait dengan kita. Jadi, semua ide, gagasan, strategi yang kami lakukan itu bisa selaras, nggak cuma sebagai wah ini keren, bagi kita keren, tapi kita juga memvalidasi ide tersebut apakah memang ide tersebut diperlukan dan juga efektif untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu Sandpack ini memiliki potensi yang besar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi nggak perlu pikir panjang, nggak perlu pikir 2 kali, langsung kontak nomor di bawah ini. Kita bisa kerjasama, langsung kita kirim mesinnya ke alamat Anda. Kita siap melayani Anda. Siap. Oke, applause untuk kita semua. Jadi mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nggak usah nunggu ada next content lagi karena nggak bakal mungkin ada juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.